maka semangat cari duit, semangat terus. Yang jualan jual semua, tapi jangan sampai tanah orang kalian jual. Yang punya tanah kosong, tanam sawit, tanam gota, karamba ikan, usaha terus, jualan. Niatnya apa? Niat bangun masjid. Yang punya anak, didiklah anak dari mulai TK, Quran, SD, Quran, PAUD, Quran, SMP, Quran, SMA, Quran, SMK, Quran. Adapun kuliahnya terserah dia mau jadi apapun, yang penting waladan salihan tarakahu, meninggalkan anak-anak yang soleh. Apa kata B.J. Habibie, Bahruddin Yusuf Habibie, orang yang IQ-nya lebih tinggi daripada Einstein, yang hebat, lebih tinggi lagi B.J. Habibie. Tapi di akhir hayatnya apa kata dia? Kalau bolehlah aku kembali muda, kalau bolehlah waktu itu berlalu, itu bisa mundur lagi, aku akan belajar agama Islam. Dia tetap ahli pesawat, tapi dia belajar agama Islam. Tapi mantan presiden kita B.J. Habibie itu hebat. Walaupun dia bukan ahli agama Islam, tapi berapa perjuangan dia untuk Islam. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, slogan Imtak dan Imtek. Imtak iman dan takwa, Iptek ilmu pengetahuan dan teknologi. Dialah yang menggelorakan otak boleh Jerman, hatinya tetap Makkah, hatinya tetap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustaz anaknya kuliah di mana? Sains Teknologi, jurusan komputer. Muhammad Mustafa A'zami, MM A'zami, mendapat gelar doktor dari Cambridge University, Inggris, membela Islam dari serangan-serangan orientalis. Tapi anaknya tidak jurusan hadis, anaknya bukan jurusan tafsir, anaknya bukan jurusan usul fikih, anaknya belajar komputer di Amerika. Lalu orang pun komen, masa anak profesor ahli hadis belajar di Amerika? Dia memang belajar komputer, tapi yang dia buat apa? Dia menjadi seorang programmer. Dulu orang kalau mau mencari hadis, buka Sahih Bukhari, tak dapat. Buka Sahih Muslim, tak dapat. Buka Sunan Abi Daud, tak dapat. Buka Sunan Nasai, tak dapat. Buka Sunan Tirmidzi, tak dapat. Buka Sunan Ibnu Majah, tak dapat. Buka Muwatta Malik, tak juga ada. Buka Sunan Ad-Darimi, tak juga ketemu. Buka Musnad Ahmad bin Hanbal, tak juga ketemu. Tutup kitab, hadis tak dapat, debunya dapat. Tapi begitu programmer membuat program Alfiyah 1000 kitab dalam satu CD, satu flash disk, awal dulu dalam bentuk CD Alfiyah, lalu kemudian berkembang menjadi Syamilah, awalnya 3 giga, melompat menjadi 20 giga, menjadi macam-macam sampai tera. Akhirnya orang sekarang tinggal klik ketemu hadis, copy paste. Berapa anak-anak muda kita yang bukan jurusan tafsir, bukan jurusan hadis, tapi waladan sholihan, dia tetap soleh. Pakaiannya memang bukan pakaian ustadz, dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai koko, bajunya biasa saja, tapi isi di dalamnya komputer yang untuk memudahkan umat Islam belajar agama Islam. Sekarang orang kalau mau baca Quran tebal sekali. Quran isinya Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul. Quran, tajwid, tafsir, asbabun nuzul, tebal sekali. Saya menantang anak-anak Kabupaten Kampar, anak-anak muda yang kuliah di UIN, di Fakultas Sains Teknologi. Coba kalian buat Quran digital, cukup dengan satu barcode, satu ayat. Bisa tak kalian buat satu barcode, satu ayat? Ketika Quran ini diklikkan barcode-nya, klik langsung keluar suara Ustadz Nazri. Bismillahirrahmanirrahim. Tak pula bisa mirip. Bisa tak kalian buat? Daripada dia baca tafsir tebal tak tentu arah, cukup dengan satu barcode, diklikkan langsung keluar suara Ustadz Nazri. Kalau kebetulan ayat itu tentang fikih, langsung keluar penjelasan Dr. Mawardi Muhammad Saleh. Kalau kebetulan di situ ceramahnya umum, langsung keluar suara Ustadz Abdul Somad. Saya ada juga situ ya, sampai tadi. Bisa tak kalian buat? Tantangan. Andailah saya dosen sains teknologi itu, saya bebankan setiap
mahasiswa-mahasiswa, kamu dalam setahun ini kau cari kemanapun Ustadz Mawardi mengajar, di Masjid An-Nur, di Masjid Ar-Rahman, di Masjid Islamic Center, kau buat program digital terkait dengan ayat-ayat hukum, maka tinggal klik orang bisa mendengar. Kalau kau bisa buat, insya Allah nilaimu A. Ini cuman masalahnya dosennya pun tak pengajian. Ini yang jadi masalah ini. Oke lah, kita lanjut, nanti banyak dosen marah. Ilmu sudah, anak soleh sudah. Yang ketiga, mushafan warasahu, mewakafkan mushaf. Apa mushaf itu Pak Ustadz? Quran. Orang selalu minta ambilkan Quran, tolong ambilkan Quran, tolong ambilkan Quran. Kalau orang Arab tidak mengatakan ambilkan Quran, khudh mushaf, karena dia mengatakan itu adalah mushaf, lembaran-lembaran Al-Quran yang tersusun, maka disebut dia dengan mushaf. Quran tak ada bentuk jamaknya, kitab, jamaknya kutub, fiha kutubun qayyimah. Tapi Quran tak ada bentuk jamaknya, karena Quran hanya satu. Lalu yang ada itu apa? Itu adalah mushaf, tapi dia tetap la yamassuhu illal mutahharun. Ahlu sunnah wal jamaah, bukan Mu'tazilah. Ahlu sunnah wal jamaah berpegang bahwa memegang mushaf itu pun Hanafi paling tua, Maliki nomor 2, Syafi'i nomor 3, Hambali nomor 4, mesti berwudu. Tapi saya mau menjelaskan bahwa mewakafkan mushaf, alhamdulillah sekarang program-program wakaf mushaf Al-Quran. Berikut ini penyerahan wakaf mushaf Al-Quran sebanyak 1000 eksemplar, disebarkan ke suku Talang, suku Akit, suku Laut, suku Sakai, disebarkan ke desa terpencil. Kami mengantar ke kampung-kampung. Alhamdulillah, luar biasa. Dan Yayasan Tabung Wakaf Umat di Pekanbaru, 16 programnya, di antara program yang paling banyak diminati orang adalah wakaf Al-Quran. Tapi wakaf Al-Quran ini jangan macam-macam. Ada juga yang mempermain-mainkan wakaf Al-Quran. Akadnya akad wakaf, tapi dia bermain jual beli di sana. Nah, ini mesti hati-hati. Saya wakafkan duit 100.000 untuk beli Al-Quran tunai. Ingat, akadnya akad wakaf. Ternyata harga Quran 35.000. Makin banyak dicetak makin murah. Akad Quran 35.000. Akadnya kau katakan wakaf, duitnya kau pakai untuk operasional. Tak betul akadnya. Karena kalau wakaf tak boleh hilang. Kalau hilang itu namanya bukan wakaf, itu namanya infak, itu namanya sodakoh. Maka mesti jelas ini akad. Yang membedakan antara jual beli, gadai, pinjam meminjam, letaknya pada akad. Itu maka dalam Islam itu akad fikih itu luar biasa. Jadi nanti kalau ada orang mau program wakaf Al-Quran, silakan wakaf Al-Quran, tapi jelas akadnya. Ingat, banyak orang yang berniat baik, tapi berniat baik ini disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak baik. Tapi kita tidak pernah taubat berbuat baik. Jangan sampai hanya karena 1-2 orang yang mempermainkan wakaf, lalu kemudian kita taubat berbuat baik. Saya taubat minum khamar, bagus. Saya taubat berzina, bagus. Saya taubat korupsi, bagus. Saya taubat sedekah, jangan. Ini umat ini banyak sekarang. Taubat saya pengajian Pak Ustaz, jangan. Kita tetap berbuat baik. Maka silakan wakaf Al-Quran. Ustaz Abdul Somad ini cuman ceramah aja, wakaf Quran. Ustaz sendiri pernah tak wakaf Quran? Waktu meninggal almarhumah emak saya wakafkan Al-Quran, kalau tak salah 5.000 eksemplar. Tapi bukan duit saya. Assalamualaikum Pak Penerbit Bandung. Waalaikumsalam. Saya mau cetak 2.000 Quran untuk wakaf mak saya meninggal, boleh tak? Boleh, kata dia. Setelah dicetak, tapi kami tak mau terima duitnya Pak Ustadz. Kirimnya 2.000 Al-Quran, kata dia tak usah bayar. Oh, kalau tak usah bayar Pak, tambah lagi 5.000, kata saya. Nah, kalau 5.000 bayar, katanya. Nah, bayar. Maksud saya 2.000 tak bayar, yang 3.000 tuh bayar. Supaya kalau masuk surga jangan dia aja. Coba kalau kita tak mau dibayar, pas diminta 2.000, kata dia jangan bayar, mati. Kebetulan kuburnya dekat, dia mengalir pahala, kita tidak. Setiap pagi, setiap sore, setiap malam Quran itu dibagikan, dikirim pakai pos dari Sabang sampai Papua.
pondok pesantren, ke Papua kami kirim, ke Makassar kami kirim, ke Banjar kami kirim. Supaya apa? Pesantren, rumah tahfiz, rumah Quran, anak yatim, fakir miskin, duafa, jompo. Yasin sudah terlalu banyak. Saya singgah ke masjid, ke surau, ke langgar musola, Yasin berserak-serak. Yasinnya udah hancur, fotonya yang ada, foto selfie pula tuh. Maka kalau yang selama ini buat Yasin, bukan saya katakan tak bagus, bagus, mantap, tapi udah terlalu banyak. Kalau budgetnya ada 2 juta, belikan Quran 200.000, 1 juta 5 Quran, 2 juta 10 Quran, 1 di rumah anak yatim, 1 di masjid, 1 di surau, 1 di langgar, 1 di musola. Di rumah tetap ada. Jangan sampai di rumah kita tak ada Quran. Mushafan warathahu, mewakafkan Al-Quran. 4. Masjidan banahu, membangun masjid. Sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, bangun. Tak sanggup bangun masjid dengan duit sendiri, pakai APBD. Contohnya mana? Masjid ini. Masjid ini luar biasa perkembangannya. Saya pertama-tama pulang tahun 2008, dibawa ke masjid ini ceramah. Di bawah ini ember dulu, bocor. Sekarang alhamdulillah sudah tak bocor lagi, tapi lumutnya masih macam dulu. Saya ceramah di sini, pengajiannya hari Selasa. Subuh membaca kitab At-Targhib wa Tarhib Al-Hafiz Al-Munziri 1000 lembar. Disuruh Ustaz Mawardi. Abdul Somad mengajar, bacakan kitab Targhib wa Tarhib. Malam ba'da Isya, habis itu saya tidur di belakang di kantor MUI. Di belakang itu ada tempat tidur, berdua sama imam. Mana Pak Imam itu sekarang? Tuh, ada kamar di belakang tempat saya. Tidur di kantor MUI. Sekarang ini aja baru di hotel-hotel, dulu di kantor MUI. Apa itu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka oleh sebab itu bangunlah masjid. Insya Allah yang datang malam ini sebelum mati berniat bangun masjid. Tak yakin. Semua yang hadir malam ini, yang mendengar ceramah ini, yang mengikuti program ini, baik langsung tak langsung, sebelum kita mati, kita insya Allah membangun masjid. Maka semangat cari duit, semangat terus. Yang jualan, jual semua. Tapi jangan sampai tanah orang kalian jual. Yang punya tanah kosong, tanam sawit, tanam gota, karamba ikan, usaha terus, jualan. Niatnya apa? Niat bangun masjid.